Yang paling penting semoga Allah jaga lisan kita, jaga hati kita untuk tidak senang membuka aib orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ar, ya dal jalali wal ikram, bil fasahati wal balaghati wal baro'ah, wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli, birikati rahmati rahmati, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Raudatul Ummahat beserta pengurus serta bunda-bunda yang solihah yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmat. Salawat teriring salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda yang solihah, tema kita hari ini adalah ketika Allah menutup aib kita. Ada satu doa yang diriwayatkan dari Baihaqi. Mungkin khususnya saya harus banyak berdoa dengan ini. Di antara bunyi doa itu adalah Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau diartikan begini, ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Kalau dilihat dari doa ini, kadang orang berpikir bahwa kita adalah orang baik. Betul ya Bu? Orang baik, solihah. Tapi kan mereka hanya tahu sisi luarnya, tidak tahu yang sebenarnya. Yang tahu sebenarnya terhadap seseorang adalah dirinya dan yang lebih mengetahui itu adalah Allah. Innallaha khabirum bima ta'lamun. Allah sangat mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka untuk itu, kenapa sih tema ini diangkat? Ya kebetulan aja. Ya. Karena pada dasarnya setiap manusia ini punya aib, punya celah, punya kekurangan, punya keburukan, punya dosa. Bahkan dosa saya mungkin lebih banyak daripada dosa bunda-bunda semua. Jangankan kita manusia biasa, para nabi sekalipun tetap punya kesalahan. Gak ada yang sempurna. Termasuk Rasulullah pernah Allah tegur. Kapan Allah tegur? Ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Abasa, surat yang ke-80. Di mana saat itu Rasulullah sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum nanya terus. Ya, nanya terus. Namanya gak melihat, tidak tahu situasi Nabi lagi ngapain. Sehingga Nabi sedikit merubah wajahnya. Terbang Abasa itu kan bermuka muram. Ya, masam. Udah lagi menghadapi begini, ini nanya terus. Sehingga Allah tegur dengan turunnya surat Abasa.
Betul ya Bun? Nah di surat Abbas itu Allah tegur Rasulullah, kenapa ya bermuka masam. Mungkin di depan kita orang-orang hebat, tapi orang ini mungkin jauh lebih penting, lebih memerlukan nasihat kita, advice kita. Nabi Muhammad aja ditegurkan Bun. Artinya walaupun kesalahan itu tidak seperti kesalahan, tapi merubah muka saja Allah tidak mau gitu. Ya, artinya kita harus bersikap sama terhadap semua orang, apalagi mereka yang membutuhkan kita. Di antara nabi-nabi mungkin kalau bisa lihat, mungkin contoh 3 nabi aja yang punya juga kesalahan. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya kesalahan apa? Pernah tidak patuh terhadap Allah. Ketika Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat untuk bersujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia membangkang, dia enggan, ya, dan dia termasuk orang kafir. Maka ketika di surat Al-A'raf ayat 12, ya, Allah tanya kepada iblis yang tidak patuh terhadap perintah Allah ini, apa yang menghalangimu untuk tidak memenuhi perintahku? Iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Si iblis merasa lebih baik sehingga kesombongan ini yang telah menyebabkan iblis diusir dari surganya Allah. Setelah iblis terusir, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa setelah diciptakan juga Adam. Wahai Adam, silahkan kalian berdua tinggal di surgaku yang indah ini. Silahkan makan semua yang ada, gunakan semua fasilitas yang ada. Cuma satu aja kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Pesan Allah, silahkan fasilitas semuanya gunakan, kecuali jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini. Kalau kau lakukan berarti engkau termasuk orang yang zalim. Rupanya satu larangan ini yang dijadikan celah oleh iblis untuk menyingkirkan Adam dari surganya Allah juga. Maka di ayat 20-nya itu surat Al-A'raf, wasalahum syaiton, maka iblis pun membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa. Saya alih bahasakan dengan bahasa saya. Kira-kira begini deh. Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu tidak boleh mendekati pohon itu? Kata Adam, aku tidak tahu. Ketahuilah karena Allah tidak menginginkan kamu menjadi malaikat dan Allah tidak menginginkan kamu kekal di dalam surga. Itu bisikan buruk, prasangka buruk yang dihembuskan oleh setan kepada Adam. Sehingga di ayat 21-nya itu iblis menekankan lagi, aku sih cuma nasehatin kamu aja. Ya, aku sih cuma kasih nasihat aja sama kamu. Gak ada maksud apa-apa kok. Akhirnya Adam dan Hawa untuk membuktikan betul tidaknya perkataan iblis, maka Adam dan Hawa bukan cuma mendekati pohon itu, tapi keduanya memakan buahnya. Lalu apa yang terjadi? Terbuka seluruh aurat keduanya, mereka mencari dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Lalu Allah berfirman, bukankah aku sudah kasih tahu setan itu musuh yang nyata bagimu? Adam pun menyesal karena tidak patuh terhadap perintah Allah. Muncul kalimat taubat Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka karena kesalahan itu, Adam pun terusir dari surganya Allah. Kesalahan. Jadi setiap manusia punya salah. Nabi Yunus Bun, Nabi Yunus 33 tahun berdakwah, cuma 2 yang beriman. Bayangkan kan, berdakwah 33 tahun, 2 yang beriman. Kesel gak kira-kira? Kesel. Ketua Majelis Taklim aja ngajakin, masih lebih dari 2 aja kadang-kadang gak sabar. Nabi Yunus akhirnya ketidaksabarannya itu mungkin terkesan, ya Allah kenapa kok gak berhasil? Dia tinggalkan kaumnya, menuju di pinggir laut ada kapal naik Bu. Apa Bu?
Mungkin karena beban hati merasa tidak berhasil naik kapal. Allah tegur ya. Skenarionya sih kapalnya bocor. Diangkut aja itu air yang bocor nggak bisa. Maka salah satunya adalah seorang harus nyemplung ke laut supaya yang lain selamat. Disuruh pada siapa yang mau nyemplung, nggak ada yang mau. Akhirnya diundi, yang keluar namanya Yunus. Ini kan teguran Allah. Maka dikisahkan dimakan oleh ikan besar, ikan paus. Ketika di dalam perut ikan itu muncul kesadaran Nabi Yunus. Ya Allah, ternyata inilah kesalahanku. Kenapa aku tidak sabar dalam berdakwah? Sehingga muncul kalimat tobatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Tobatnya diterima, maka si ikan pun kembali melemparkan Nabi Nuh ke pinggir pantai. Dan Nabi Nuh pun kembali ke, Nabi Yunus pun kembali ke kaumnya. Itu teguran. Sama juga Nabi Musa. Yang kita kenal adalah dalam kisah Al-Quran. Nabi Musa itu orangnya emosional, orangnya temperamental. Ibu lihat bisa di surat Al-Qasas surat 28 ayat 15 dan 16. Ketika Nabi Musa pergi ke Memphis, Nabi Musa bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari kaumnya itu Bani Israel, yang satu kaumnya Fir'aun. Lalu kaumnya Nabi Musa, Bani Israel meminta tolong. Maka kemudian dengan emosinya Nabi Musa pun meninju kaumnya Fir'aun seketika mati. Bayangkan kalau seorang nabi, ya Bu, satu kali tinju mati, lama-lama itu kaum habis. Setelah mati muncul penyesalan, ya Allah, kenapa aku mengikuti bisikan setan sampai aku membunuh orang karena ketidaksabaranku. Maka muncul kalimat tobat di ayat 16-nya. Qala Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Kata Nabi Musa, ya Tuhanku, ya Rabbi gfirli, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ya Rabbi ini, ya Tuhanku, sesungguhnya aku zolamtu nafsu, telah menzolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Artinya itulah sebagian kecil dari kisah-kisah Nabi yang punya kesalahan. Semua orang punya kesalahan. Jadi intinya aib itu apa, Bun? Aib itu celak, kekurangan, keburukan, kesalahan atau dosa yang dimiliki seseorang yang sebenarnya orang itu pun tidak ingin orang lain mengetahuinya. Makanya karena setiap manusia punya aib, gimana caranya supaya aib kita ini tidak terbongkar, tidak diketahui masyarakat luas? Mudahnya adalah yang pertama, jangan suka membuka aib orang. Ya. Karena kalau kita menutupi aib orang, pasti Allah akan menutupi aib kita. Dalam hadis dikatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan bukakan aibnya di dunia dan di akhirat. Menurut Syekh Hasan Basri, jika ada sekelompok kaum yang tidak punya aib sama sekali, tapi kemudian dia membuka aib-aib kaum yang lain, maka Allah pastikan akan Allah bukakan aib-aibnya. Tapi apabila ada sekelompok kaum yang punya aib, tapi dia selalu menutupi aib orang lain, maka Allah pastikan aibnya juga akan ditutup oleh Allah. Kan kadang-kadang manusia, kalau kata orang Bekasi, demen banget kalau menceritakan kekurangan orang. Bu, sudah dengar belum berita tentang ibu itu? Emang ada berita apa? Oh, ibu belum dengar ya? Belum. Bla 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 ceritakan. Oh, kata siapa? Kata dia sih, gak nyangka ya. Padahal kalau dilihat tampilannya mah soleh, baik,
gak nyangka ternyata dia seperti itu. Terpancing untuk. Apalagi ketika seseorang ya menanyakan kepada kita, Bu Aisyah, Bu Ibu udah tahu belum berita tentang itu? Maaf ya Bu, saya tidak tahu apa-apa. Kebetulan menurut dia yang dia ceritakan itu agak dekat dengan saya. Lalu dia bilang apa lagi? Gak mungkin lah Bu Aisyah gak tahu. Bu Aisyah kan dekat sama dia. Bu, jika kita di posisi itu, mau bilang apa? Apakah kita akan bilang, iya sebenarnya saya tahu sih, kepancing. Ya, sebenarnya saya tahu sih, tuh kan Bu Aisyah tahu kan? Ini loh ya, yang harus kita sangat jaga. Karena dengan begitu otomatis kita buka. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa mengalami dan kaumnya mengalami masa kekeringan yang cukup panjang. Sehingga air sudah tidak muncul, tanaman sudah pada kering. Sehingga ada salah satu kaumnya itu berkata kepada Nabi Musa, ya kalimullah, cobalah engkau minta sama Rabbmu supaya supaya Tuhanmu menurunkan hujan sehingga kita tidak kesulitan seperti ini. Nabi Musa, baik. Maka Nabi Musa pun berangkat menuju padang pasir bersama 70.000 orang. Kisah ini ada di kitab Fi Batnil Hut karangan Dr. Muhammad Al-Arifi. Ke padang pasir membawa 70 orang kaumnya dengan pakaian yang lusuh. Bu, kita tahu ritual kalau kita mau sholat istisqa, kita akan dianjurkan puasa 3 hari. Kita disuruh bertobat. Setelah itu kita berangkat menuju lapangan dengan pakaian yang jelek. Kalau kita ke masjid kan disuruh pakailah pakaianmu yang indah. Sholat Idul Fitri pakai pakaian terbaik kan begitu ya Bun. Tapi ketika kita mau sholat istisqa disuruh pakai pakaian yang jelek. Setelah puasa kita bertobat baru kita sholat dan bermohon kepada Allah. Itu pada zaman Nabi Musa, begitu mereka ke padang pasir, mereka dengan pakaian lusuh, kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Ya doanya kira-kira begini, ya Allah, kasihanilah kami, turunkanlah hujan untuk kami, karena masih banyak binatang yang harus merumput, sementara rumput-rumput kering. Masih banyak bayi-bayi yang masih butuhnya menyusu kepada ibunya, masih banyak orang tua yang tunduk bersyukur, bersujud kepadamu di malam hari. Tolong turunkanlah hujan. Tapi ternyata hujan tidak turun. Nabi Musa berdoa lagi, tidak turun juga. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, mana mungkin aku bisa mengabulkan doamu, menurunkan hujan seperti keinginanmu, karena ada di antara kaummu ada seorang yang telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Itulah yang menghalangi turunnya hujan. Serulah dia untuk berdiri. Kaget Nabi Musa. Nabi Musa pun berdiri mengumumkan kepada kaumnya, wahai kaumku, siapa di antara kamu, siapa di antara kalian telah bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun, berdirilah. Gak ada yang berdiri, mana ada orang yang mau ngaku ya Bu? Gak ada yang berdiri. Ada seorang laki-laki nengok kiri, nengok kanan, gak ada yang berdiri. Lalu dalam hatinya, ya Allah, apakah aku yang engkau maksud? Ya Allah, aku telah bermaksiat. Di dalam hatinya Bu gak ngomong, gak berdiri juga, gak ngomong, cuma dalam hatinya, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun, tapi engkau telah menutupi dosa-dosaku dan aib-aibku di hadapan orang lain. Maka aku bertobat kepadamu ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosaku itu. Selesai dia ngomong begitu, turun hujan sederas-derasnya. Nabi Musa kaget, ya Allah, katanya ada seorang telah bermaksiat kepadamu yang telah menghalangi turunnya hujan. Tapi belum ada satupun di antara mereka yang mengaku, tapi engkau telah turunkan hujan. Maka kata Allah dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, orang itu telah bertobat kepadamu. Kata Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan yang mana orangnya. Maka Allah berfirman lagi, selama 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, aku tutupi dari semua orang. Aku tutupi rapat.
apakah mungkin aku akan membuka rahasia dia setelah dia bertobat kepadaku? Jadi Allah selalu menutup, dengan maha rahman rahimnya Allah selalu menutup dosa dan kesalahan kita. Sampai orang gak tahu. Andai kata seorang alim dosa itu berbau, maka mungkin tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan kita karena baunya. Kenapa? Karena kita tiada hari tanpa dosa. Benar apa enggak? Benar gak Bun? Gak terasa loh dosa itu banyak. Andai dosa itu apabila dilakukan manusia akan berdampak kepada munculnya jendolan dalam tubuhnya. Mungkin tidak ada satupun orang yang tidak berjendol. Sekali bohong jendul sini, sekali dosa jendul. Mungkin semua tubuhnya sudah penuh dengan jendolan. Hanya yang Allah itu dalam hadis dikatakan, setiap manusia berbuat satu dosa, itu akan menimbulkan satu titik hitam di dalam hatinya. Hati itu di dalam. Orang tahu nggak? Tapi dampaknya itu, setiap satu orang melakukan dosa satu kali, dia akan menimbulkan titik hitam. Bayangkan kalau satu hari kita bikin 10 dosa. 10 titik hitam kali umur kita. Besarnya hati seberapa besarnya, mungkin ya karena tiap hari kita bikin dosa. Hati itu dari merah cerah akan berubah menjadi hitam legam karena penuhnya dengan bintik-bintik hitam. Tapi Allah tutupi kita. Lalu kenapa ada aib orang yang terbongkar? Bukan Allah yang membuka, karena selama dia tidak membuka aib itu, maka Allah tidak akan membukakannya. Gimana? Seburuk manusia adalah orang yang selalu bangga dengan apa yang sudah dilakukannya berupa dosa dan maksiat. Kan ada orang gak betah menyimpan sesuatu. Malamnya dia melakukan satu dosa. Kayaknya gatel kalau belum cerita. Dia punya teman baik. Semalam aku habis gini-gini loh. Diceritain. Temennya sampai terheran-heran. Awas ya, aku hanya cerita sama kamu karena kamu adalah teman baikku, sahabat baikku, soulmate aku. Awas ya, jangan cerita-cerita sama yang lain. Siap. Rupanya si teman dekatnya punya teman akrab lagi. Dia bilang lagi, aku punya cerita. Tapi awas ya, jangan cerita-cerita sama yang lain. Karena aku cerita sama kamu, kan kamu teman dekat aku. Oke, siap. Si itu punya teman dekat lagi. Si itu punya dekat lagi. Akhirnya sekian banyak orang mengetahui dari mana terbongkarnya itu, dari mulut dia sendiri. Allah tidak pernah membuka itu. Buktinya itu 40 tahun saja berdosa, Allah tidak pernah buka sama sekali. Jadi kalau aib kita nggak mau terbongkar, jangan suka bongkar aib orang lain. Ya. Harus kita menutupi, diibaratkan Bu. Ada orang tertidur di jalan. Atau mungkin di sini. Tiba-tiba angin meniup. Kalau ini kan udah AC ya Bu, udah nggak ada yang keliwir-keliwir. Mungkin ketika kipas angin, karena kencangnya itu dan dia tertidur lelap, tersingkaplah bajunya. Sehingga tampak auratnya. Jika kita melihat orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita tutupin kan? Kenapa ditutupin? Karena kita takut kalau dia bangun dia akan malu. Dan kita pun yang melihatnya menjadi malu, maka kita tutupin. Emang seharusnya begitu. Tapi kenapa ketika kita mendengar suatu kabar tentang aibnya seseorang, kok seneng banget ya? Membuka bukan menutupi. Ingat kisah ketika Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah difitnah. Masih ingat kisah itu? Difitnah selingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Sofwan. Kisah ini mungkin bunda-bunda udah hafal kisah ini ya. Tapi saya ulang sedikit. Maksud saya, kalau ada berita tadi, ada orang terbuka aibnya, ada berita bohong, kenapa kita tidak
Bukan menutupi, tidak mengiyakan dengan alasan maaf saya tidak tahu apa-apa. Itu mungkin kabar bohong aja. Seperti yang kita tahu, kisah ini asbabun nuzul turunnya surat An-Nur mulai ayat 11 sampai dengan ayat 22. Kita lihat ya, surat An-Nur. Surat yang ke-24 mulai ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar. Jadi pada tahun kelima di bulan Sya'ban, Nabi akan melakukan, boleh dibilang ekspansi dakwah ke Bani Mustalik. Dan setiap kali Nabi mau bepergian, pasti Nabi akan mengundi istri-istrinya untuk menemaninya. Dan saat itu yang keluar namanya adalah Aisyah. Berangkat dengan rombongan, sukses, dan rombongan akan kembali ke Madinah. Tapi di perjalanan mereka berhenti untuk beristirahat. Saya singkat aja ceritanya. Aisyah yang ditandu kan kayak putri-putri kan ditandu ya, digotong. Turun dari tanduknya karena dia ingin buang hajat. Kemudian pergilah ke suatu tempat yang agak tersembunyi karena belum ada toilet umum kan saat itu. Kemudian buang hajat, setelah selesai balik lagi ke tanduk. Semua orang melihat Aisyah sudah balik ke tanduk. Sampai di tanduk dia merasa ada yang hilang. Konon katanya kalungnya. Aisyah pun turun kembali, pergi kembali ke tempat beliau buang hajat. Dan tidak ada yang melihat Aisyah keluar sehingga mereka tidak tahu Aisyah nggak ada. Dan ketika rombongan memutuskan untuk berangkat, mereka berangkat. Yang nandu orang-orang gagah, orang-orang kekar, Bu. Masa iya sih nggak berasa? Nggak ada yang digotong ibaratnya, kok berangkat terus? Perlu kita ketahui Aisyah itu imut, ramping, cantik. Yang gotong orang kuat sehingga ada dan tidak ada orangnya itu tidak begitu berasa. Beda kalau Aisyah ini jumbo. Baru naik motor aja udah riuk ibu ya. Saking beratnya bobotnya. Sehingga akan berasa. Kalau Aisyah itu kan langsing ibaratnya. Enteng. Sehingga ada dan tidaknya tidak terlalu berasa oleh orang-orang yang menggotongnya itu. Karena mereka adalah orang-orang yang kuat. Sehingga berangkat aja Bu. Pas sampai Aisyah di situ. Ternyata rombongan sudah tidak ada. Bisa kita bayangkan gak kalau kita tertinggal sendiri di tempat kayak begitu. Pastinya udah sedih, udah nangis, udah doa panjang pendek ya Bu ya. Sampai Aisyah pun tertidur. Rupanya di samping Aisyah itu ada juga seorang laki-laki sahabat Rasulullah. Yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Yang memang kalau peperangan sekalipun Sofwan ini selalu diposisikan di paling belakang. Yang tugasnya untuk menyapu. Barangkali ada rombongan yang tertinggal. Nah manakala beliau itu di belakang itu sampai di tempat istirahat. Kagetlah rombongan sudah berangkat. Hanya ada seorang yang tertidur. Ternyata itu adalah Aisyah Ummul Mukminin. Dan ketika dibangunkan ditanya kenapa, diceritakan oleh Aisyah bahwa dia tertinggal karena itu. Maka kemudian kata Sofwan, mari kita pulang dan kita susul. Naiklah engkau ke atas unta ini. Itu ketika Aisyah naik unta, Sofwan tuh sampai berpaling begini Bu. Ngapain? Takut ada yang tersingkap. Saking menjaga syariat. Setelah naik, mereka pun berangkat. Sofwan nuntun unta, Aisyah di atas unta. Dan sepanjang perjalanan dari padang pasir itu sampai menuju Madinah. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Emang kita naik Grab aja ngobrol, nanya ini, nanya itu. Bener apa enggak? Padahal kita mah mesen Grab, tugasnya Grab itu mengangkut kita. Ya Bu, udah itu kita bayar, ini mah segala macam ditanyain. Sudah berapa rit nih Pak? Ibu, apa jadi tanyain?
Aisyah tidak dengan Sofwan. Gak ada kalimat satu patah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Mereka menjaga syariat. Dan ternyata ketika rombongan sudah sampai di Madinah, mereka pada pulang. Dan Aisyah berarti sampainya belakangan dengan Sofwan. Pas mereka menyampai Madinah, seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kedatangan keduanya. Mulai kalimat gosip muncul dari mulutnya. Weh, Aisyah sama Sofwan pulangnya belakangan. Mereka selingkuh, mereka berzina. Ini adalah yang disebut di ayat 11 ini, mereka telah menyebarkan berita bohong. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang lain meneng wae bu, diem deket berita itu. Gak ada yang membantah berita itu kecuali ada pasangan suami istri. Dialah Abu Ayyub, sahabat Rasulullah. Ketika sampai di rumahnya, beliau nanya sama istrinya, mungkin kalau bahasa saya entah apa saat itu bahasa yang dilontarkan. Cuma mungkin kalau dialih bahasakan dengan bahasa saya. Mi, sama istrinya. Umi sudah dengar belum berita yang lagi tersebar? Iya, mengenai Aisyah? Iya. Apakah Umi percaya? Lalu istri Abu Ayyub tadi berkata kepada suaminya, wahai suamiku atau Abi, jika hari ini terdengar kabar, tersiar kabar bahwa aku istrimu ini telah berselingkuh dan berzina dengan orang lain, apakah Abi percaya? Kata suaminya, tentu tidak Umi, mana mungkin Abi percaya itu. Abi tahu betul siapa istri Abi. Umi adalah istri yang baik, Umi adalah istri solihah. Maka kata istrinya Abu Ayyub, begitupun aku Abi, Umi yang kata Abi wanita solihah. Kesolehan Umi tidak ada seujung kukunya dengan kesolehan Aisyah. Mana mungkin Umi percaya dengan berita itu. Ini kan yang benar bu. Ya, kan memang tidak tahu apa-apa. Lalu Abu Ayyub pun bertanya lagi, Umi jika hari ini ada kabar tersiar bahwa aku berselingkuh dengan orang lain dan berzina, apakah Umi percaya? Maka kata istrinya Abu Ayyub, tidak Abi. Karena Umi tahu Abi adalah suami yang baik, Abi adalah suami yang soleh. Maka begitupun Abi Umi, mana mungkin Abi percaya dengan berita-berita itu. Karena yang menurut Umi Abi adalah orang soleh. Kesolehan Abi tidak ada seujung kukunya dengan kesolehan Sofwan. Mereka tidak mungkin melakukan itu. Cuma mereka bu yang tidak percaya. Yang lainnya diam. Bahkan berita itu makin ramai dan Rasulullah pun tahu. Berita itu begitu tersebar sampai sempat berkata kepada sahabat-sahabat utamanya, kalian tahu berita apa yang sedang menyebar. Cuma Nabi belum melakukan apa-apa karena selama sebulan itu pun beliau tidak menerima wahyu. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Ketika makin santer, seorang perempuan bernama Ummi Mastoh gatel juga. Dengarnya berita itu kok makin tersiar, kok Aisyah diem aja. Akhirnya beliau ke rumah Aisyah. Mungkin bahasa assalamualaikum. Kemudian oh ya, apa kabar Aisyah? Alhamdulillah baik, cuma rada-rada kurang sehat lah sejak kepulangan dari Bani Mustalik. Wahai Aisyah, apakah engkau tahu berita apa yang sedang menyebar di Madinah ini? Enggak tahu, emang ada berita apa? Karena Aisyah di dalam rumah tidak pernah keluar, tidak tahu apa-apa. Ketahuilah wahai Aisyah, di Madinah ini telah tersebar kabar bahwa engkau dan Sofwan berselingkuh dan berzina. Aisyah syok dan kaget, sedih luar biasa dengan fitnah itu. Pantesan kata Aisyah, sikap Rasulullah kok udah selama pulang dari Bani Mustalik kok datar aja. Padahal Rasulullah itu terkenal sangat romantis dengan Aisyah. Betul gak bu? Sampai ada lagunya kan? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Terus? Dengan baginda. Pernah main lari-lari. Selalu bersama. Sampai ujung nyawa. Di samping Rasulullah. Dan seterusnya tuh apal deui. Saking romantisnya. Bahkan Nabi ketika minum selalu cari di mana bekas bibir Aisyah, di situ Nabi minum.
Bahkan dikabarkan juga dalam hadis, beliau sedang mandi berdua, kemudian mereka berebut air di gayung. Saking romantisnya. Pantes kata Aisyah, selama sejak pulang dari Bani Mustholik kok datar-datar aja. Biasanya paling nanyain sudah makan apa belum, tidak seromantis seperti biasanya. Hati yang bergemuruh karena gejolak fitnah. Tapi Aisyah sebagai Ummul Mukminin mampu tetap menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga sikapnya. Ketika Ummul Mas'ud sudah pulang, gak lama Nabi datang. Lalu Aisyah pun berkata kepada suaminya, ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak ada keperluan denganku, tidak ada hajat denganku, bolehkah aku pulang ke rumah ayahku? Coba kita dengar begitu. Pantesan Ros kayak begitu, udah ngibrit duluan kali tanpa izin. Ya, Aisyah enggak, tetap jaga sikap. Maka Nabi pun berkata, oh boleh, mari aku antar. Diantar oleh Nabi pulang. Padahal di dalam hati Aisyah saat itu berbagai macam perasaan. Galau bu, kita pun akan mengalami hal itu ya. Ada rasa sakit, ada rasa sedih kan? Karena apa? Fitnah itu bukan main-main bu, ini fitnah besar. Dia dituduh berselingkuh dan berzina. Ini yang menyangkut kehormatan dirinya sebagai istri Rasulullah. Dan ketika mereka sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, Nabi pun selama ini kan tidak pernah bertanya kepada Aisyah. Sebenarnya Nabi nunggu wahyu. Dan ketika di rumah Abu Bakar, Nabi pun bertanya kepada Aisyah, wahai istriku Aisyah, apakah engkau kan sudah mendengar berita yang sedang menyebar ini? Tolong ceritakan kepadaku. Kalau memang kamu melakukan itu, cepatlah bertobat. Kalau tidak, bilanglah kepadaku. Itu bu, dengan pertanyaan itu adalah sudah menusuk hati. Maka Aisyah pun bilang sama ayahnya Abu Bakar, ayah tolong jawab pertanyaan Rasulullah. Engkau tahu siapa anakmu ini? Sedih luar biasa bu. Tapi Abu Bakar saat itu, wahai anakku sayang, aku tidak tahu apa-apa. Jika aku katakan tidak, aku tidak mengetahui kejadiannya. Jika aku bilang iya, aku juga tidak mengetahui yang sebenarnya. Ibunya juga begitu. Akhirnya saat itu Aisyah mengambil sikap seperti sikap yang diambil oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya itu membawa main Yusuf. Kemudian ketika pulang, anak-anaknya itu pura-pura menangis dengan mengatakan, ayah maafkan kami tidak mampu menjaga Yusuf. Ternyata Yusuf sudah diterkam binatang buas. Ini bajunya yang robek, yang berlumuran darah. Padahal kan Yusuf dibuang ke sumur ya. Tapi dia pura-pura begitu. Nabi Yakub sedih luar biasa. Lalu Nabi Yakub pun berpasrah diri kepada Allah dengan mengatakan, innama ashku bati wa husni ilallah. Aku serahkan sepenuhnya kesedihanku, penderitaanku dan kesedihanku ini hanya kepadamu ya Allah. Itu pun sikap yang diambil oleh Aisyah saat itu. Jika aku katakan tidak, kalian tidak percaya. Tapi aku yakin Allah maha mengetahui aku tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti itu. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Seperti itu. Gak lama Nabi pun mulai berkeringat. Nabi pun agak menjauhkan diri dan Aisyah paham benar kalau kondisi Nabi kayak begitu berarti Allah akan berikan wahyu kepada Nabi. Bahkan dikatakan seperti pingsan Nabi itu ketika menerima wahyu yang demikian berat itu. Dan setelah Aisyah, Abu Bakar, Ruman itu terdiam. Sampai ketika Nabi sadar, Nabi pun langsung berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah berbahagialah engkau karena Allah telah menurunkan wahyunya kepadaku dan telah membersihkan namamu dan kamu tidak bersalah. Inilah turunnya surat An-Nur ayat 11-21. Makanya kalau kita lihat tuh di ayat 14-nya, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggap remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah maha penyantun lagi maha penyayang. Pembersihan nama Aisyah ini ada di ayat 21-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bu, Aisyah orang solehah, istri Rasulullah ketika difitnah. Fitnah yang sangat keji, Allah yang membela melalui turunnya ayat Al-Quran. Coba kalau Aisyah ini yang difitnah, siapa yang akan bisa membela? Ya Bu, ini kemuliaan Aisyah itu. Dan ketika Nabi mengatakan begitu, Abu Bakar langsung bilang sama Aisyah, wahai anakku, cepatlah berterima kasih kepada Rasulullah yang telah menyampaikan wahyu kepadamu. Maka Aisyah saat itu tegas, tidak ayah, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Aku hanya akan berterima kasih kepada Allah yang telah membersihkan namaku, karena aku memang tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Kadang-kadang kita perlu tegas sekali-kali ya Bu ya. Seperti itu. Dan setelah peristiwa itu, Nabi pun menyelidiki sebenarnya siapa sih yang telah menyebarkan fitnah tersebut di samping Abdullah bin Ubay. Setelah diselidiki, ternyata provokatornya adalah Abdullah bin Ubay, dibantu oleh 3 orang lainnya. Salah satu dari 3 ini yaitu Mistoh atau Mastoh, yaitu anak angkat Abu Bakar, seorang anak yang dinafkahi oleh Abu Bakar, yang diurus oleh Abu Bakar. Ternyata dia yang telah menyebarkan fitnah itu. Kira-kira Abu Bakar sedih apa enggak Bu? Kok tega ya, yang sudah aku rawat, aku nafkahi, kok tega memfitnah saudara angkatnya sendiri. Sakit rasanya hati Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat utama Rasulullah. Tapi ketika perasaannya kayak begitu, langsung beliau pun marah dalam pengertian, bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan lagi menafkahi Mistoh. Kira-kira kita juga kesel gak Bu kalau ada orang sudah diurusin kok minta anak kita sendiri gitu. Tapi ternyata Allah gak suka Bu. Allah tegur sikap Abu Bakar ini di ayat 22-nya. Ya. Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah-hijrah Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Bu, Allah tuh selalu kepada orang beriman. Sesakit itu pun tetap kita disuruh berlapang dada dan memaafkan. Berat apa enggak? Mulianya orang beriman tuh harus kayak begitu. Bahkan ini kehati-hatian buat kita. Jika ada orang menyampaikan satu berita kepada kita yang kita tidak tahu apa-apa sama sekali, sebaiknya kita mengatakan, maaf ya Bu, saya tidak tahu apa-apa. Masa sih Ibu gak tahu? Biarin aja orang bilang begitu juga. Maaf ya Bu, saya tidak tahu apa-apa. Gitu Bu. Kalau nggak tinggalkan aja. Karena apalagi yang menyangkut fitnah seperti yang dilontarkan kepada Aisyah tadi, selingkuh dan berzina itu fitnah keji. Di surat An-Nur juga masih ayat 4-nya ini bisa dikatakan kan di situ lihat. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang bisa dipercaya, maka deralah mereka dengan 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Gak main-main loh Bu menuduh kayak begitu. Jadi kalau sampai ada orang,
Ternyata ya dia tuh punya gebetan baru. Jangan dengerin. Maaf Bu, itu bukan urusan kita, saya tidak tahu apa-apa ya. Maaf ya Bu ya. Kamu masuk suci. Gak apa-apa orang mau bilang apa. Karena ini tadi Bu, bayangkan kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya sebenarnya harus dicambuk loh Bu. Kesaksian kita tidak bisa diterima untuk selama-lama. Nah inilah tadi kan aib. Jangan suka membongkar aib kalau gak mau aib kita terbongkar. Ya, jadi kalau kita nggak mau aib kita terbongkar, satu tadi apa Bu? Jangan suka membuka aib orang. Yang kedua, jangan suka membuka aib sendiri. Yang saya bilang tadi, kita yang sudah melakukan dosa, cerita-cerita. Berarti kalau aib itu sampai diketahui banyak orang, akibat siapa? Apakah Allah yang membuka? Bukan, tapi kita sendiri yang membuka. Yang ketiganya, janganlah menjadi orang yang senang tampil baik di hadapan banyak orang. Tapi ketika sendiri dia senang bermaksiat kepada Allah. Ya. Makanya tadi doa tadi Bu dalam hadis. Allahumma ij'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah jadikanlah aku orang yang lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ya. Ya. Mereka menyangka kita baik padahal mungkin kita belum baik ya Bu ya. Artinya dengan doa ini, ya Allah jadikan kita selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Seperti itu. Bunda-bunda yang solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah ya. Kan Allah sudah menutup aib manusia, maka kita diperintahkan untuk menutup aib orang lain. Dikisahkan di Baghdad ada seorang sufi yang banyak meriwayatkan hadis yang bernama Abu Ja'far bin Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Beliau adalah seorang sufi yang banyak meriwayatkan hadis, beliau adalah orang kaya dan dermawan. Suatu hari tanpa diduga datanglah seorang perempuan menghadap beliau dengan mengatakan, "Wahai Syekh, aku adalah seorang perempuan yang lahir dari orang tua yang biasa. Aku mohon maaf kepadamu, tolonglah aku. Aku sudah melakukan satu kesalahan. Aku hamil dan aku sudah bilang kepada orang-orang semuanya bahwa aku hamil itu karenamu." Bu, seorang ulama didatangi perempuan dan dia sudah mengatakan ke orang-orang bahwa dia sedang hamil dan hamilnya ini karena seorang sufi itu. Tolonglah aku, tutuplah aibku. Itu sufi merenung, mimpi apa semalamnya Bu. Dia nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba ada datang seorang perempuan seperti itu. Akhirnya beliau pun mungkin menyuruh ke rumah, artinya tetap beliau tidak menceritakan siapa perempuan itu kepada orang-orang. Dan beberapa minggu kemudian perempuan tadi melahirkan. Dan orang-orang khususnya imam dari kampung perempuan tadi datang berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada sufi tersebut karena istrinya sudah melahirkan. Dan saat itu sufi tadi menampakkan wajah gembiranya ketika diberikan ucapan selamat. Padahal nggak ada kaitannya apa-apa. Nggak dia katakan, maaf itu bukan anak saya, enggak Bu. Dia menampilkan wajah bahagia ketika diberikan ucapan selamat. Gak lama setelah melahirkan itu, maka sufi tersebut memanggil imam dari kelompok kampung si perempuan tadi dengan mengatakan, aku berikan uang ini 2 dinar, aku sudah pisah dengan wanita ini, tolong bawalah dia dan rawatlah anaknya. Diberikan 2 dinar. Dan setiap sebulan sekali tanpa pernah telat, sufi itu selalu menitipkan uang 2 dinar kepada imam tadi untuk keperluan wanita tersebut dan anaknya selama bertahun-tahun. Dia tidak ceritakan apa-apa. Sampai suatu waktu imam tadi datang dengan beberapa masyarakat yang mengabarkan bahwa anak itu meninggal dunia. Mengucapkan turut berbelasungkawa. Maka sufi itu pun ya, Abu Ja'far bin Ahmad bin Mahdi bin Rustam tadi juga menampakkan kesedihannya. Setelah itu gak lama kemudian datanglah perempuan tadi ke rumah sufi tadi dengan mengatakan, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menutup aibku. Dan aku bawa ini emas, sekantong emas yang setiap bulan dikasih oleh sufi tadi, dikumpulin sama perempuan ini. Aku kembalikan uang ini kepadamu.
Maka Supi itu mengatakan, bawalah kembali uang itu. Uang itu aku berikan karena kasih sayangku kepada anakmu itu. Dan sekarang anakku telah meninggal, bawalah silakan engkau gunakan sesukamu uang itu. Maka perempuan tadi mengatakan, aku berterima kasih kepadamu, semoga Allah tutup semua aib-aibmu karena engkau telah menutup aibku. Sedemikian Supi itu merapatkan perbuatan seorang wanita yang sudah berzina sampai dia tidak ceritakan kepada orang lain. Semestinya kita pun begitu. Dengar ada yang nikah, kenapa? Accident. Ya. Seperti itu. Apa istilah yang lain? Masalah. Ya. Makanya dicepet-cepetin. Mestinya ketika kita tahu itu pun mingkem. Gak perlu. Orang itu sudah melakukan satu kesalahan, biarkanlah kesalahan itu milik dirinya dengan Allah. Kita tidak perlu menyebarkan itu juga di hadapan orang lain. Karena kita pun tentunya punya kesalahan, punya aib yang tidak ingin juga orang lain tahu. Makanya sampai kalau Bu Yahya mengatakan begini Bu, jika kita mau menikah dengan seseorang, harus kita ini punya komitmen bahwa kita menikah, si A menikah dengan si B, menikah kita sekarang dengan komitmen yang sama, mereka punya keinginan untuk menata kehidupan yang baru. Dan mereka berdua tidak perlu mengungkit-ungkit, menceritakan kisah masa lalunya. Dan kita sendiri gak perlu tahu masa lalu pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita juga tidak perlu mengorek-ngorek masa lalu istrinya. Jangan suka mengambil alih tugas malaikat Rokib dan Atid. Kita juga sebagai seorang istri gak usah kepo dikit-dikit ngintip HP suami. Ada WA dari siapa ya? Jangan ngambil alih tugas malaikat. Apapun yang dilakukannya pasti malaikat gak pernah lalai untuk mencatat kok Bu. Ya. Betul apa tidak? Karena kalau kita kepo, ngintip-ngintip begitu, kalau pas banget Bu. Ada yang kita kira-kirakan, kita sangkakan ternyata benar. Waduh, kacau hati, kayak apa? Amarah muncul. Yang tadinya cinta jadi hilang cintanya. Yang tadinya sayang jadi hilang sayangnya karena itu. Akhirnya yang tadinya kita bahagia jadi tidak bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Bahagia itu, yang disebut bahagia itu bila apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan sinkron dengan kenyataan. Itu pasti bahagia. Ya Bu? Kalau misalkan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan tidak sinkron dengan kenyataan, itu yang suka bikin kita tidak bahagia. Pengennya punya suami teh setia, ternyata langsung bahagianya hilang. Ya? Kalau keinginan yang dipikirkan kita, ya Allah pengen banyak duit, ternyata kenyataannya tongpes, nggak bahagia. Ini adalah hari ulang tahunku, hari bahagiaku. Pengennya menurut yang dipikirkan. Kira-kira suami aku mau ngasih apa ya? Ternyata gak ngasih apa-apa. Jadi gak bahagia. Jadi supaya kita tidak tetap bahagia. Realistislah jadi orang. Benar gak Bu? Kalau memang suami kita tipe lempeng, ngacapin ucapan selamat aja enggak, apalagi ngasih hadiah, ya sudah memang begitu adanya. Jangan berharap lebih daripada itu. Kalau harapan kita lebih, itu yang bikin kita tidak bahagia. Jadi sedih berkepanjangan. Apalagi lihat di status orang, ya Allah suaminya ngasih kue, suaminya ngasih bunga, suaminya ngajak jalan-jalan. Makin sakit hatinya, makin longsok hidupnya.
Tapi kalau kita sadar, loh pasangan hidup kita kan beda dengan pasangan hidup orang lain. Suami kita memang begini adanya, ya sudah gak usah berharap banyak. Emang begitu adanya. Ya. Kalau masih ada guyon-guyonannya, aku perasaan gak pernah diajak jalan-jalan. Ngomong aja. Terus katanya gak ada duitnya, ya wis menang. Terima. Biar tetap pengen jalan-jalan duitnya nggak ada, ya sampai kapanpun juga nggak akan pergi, ya Bu. Oh nggak ada uangnya Pak, ya sudah deh di rumah aja. Selesai persoalan. Jadikan hati kita itu, jadikan hati kita, pikiran kita harus realistis sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan berpikir yang mungkin di luar kenyataan yang ada. Itu bikin kita susah. Ya. Baik, jam 5 tuh waktunya udah habis. Jadi kesimpulannya ya Bu, Allah saja menutup aib-aib kita. Maka janganlah kita suka membuka aib sendiri, apalagi membuka aib orang lain. Karena barang siapa yang membuka aib orang lain, pasti Allah akan bukakan aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya itu ada bagian dari Al-Ma'surat, ada doa supaya Allah tetap menutup aib-aib kita. Ada di Al-Ma'surat yang doanya begini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Berikutnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemaafan dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan dalam duniaku, wa min ahli. Ya, dulu. Fi dini wa dunyaya wa min ahli wa min gini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya, keselamatan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Baru Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, wa amin rawati, dan tenangkanlah hatiku, wahfazni, peliharalah aku, mim baini yadaya, dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari sebelah kananku, wa an simali, dari sebelah kiriku, wa min fauki, dan dari atasku. Allahumma inni, ya Allah aku mohon kepadamu, ya Allahumma inni a'udzu bi azumatika, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu, an uktala min tahti, segala sesuatu yang terjadi dari bawahku. Itu doa ada di Al-Ma'surat sebenarnya. Ya, nanti saya kirimlah melalui siapa, Bu Herlin apa Bu Indar? Ada doa itu, sebelum lupa nanti saya kirim ya. Jadi kita minta pemeliharaan, perlindungan, keselamatan keluarga kita, harta kita, hidup, keduniaan kita, agama kita. Ditutup aurat kita, ya Bu, diberikan keselamatan dari semua sisi kehidupan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang selalu menutup aib kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah yang selalu menjaga kita. Andai mungkin pada suatu waktu ada orang yang melontarkan fitnah keji kepada kita, selama memang kita tidak melakukan ini, kita boleh bertabayun, berklarifikasi. Karena di surat 49 ayat 6, ya, apabila ada seorang membawa kabar berita berupa rumor, gosip dan lain sebagainya, fatabayanu, maka bertabayunlah kamu, ya, seperti itu. Kalau Aisyah kemarin, kenapa diam aja? Karena memang Aisyah tidak mendengar. Sampai ketika diklarifikasi oleh Rasulullah dan wahyu turun, baru Aisyah mengatakan yang sebenarnya. Jadi kita diharuskan, Bu, boleh berklarifikasi atau mengklarifikasi segala info-info ataupun berita-berita yang tersebar yang kita tidak melakukannya. Seperti itu, ya. Yang paling penting semoga Allah jaga lisan kita, jaga hati kita untuk tidak senang membuka aib orang.
Jadi kalau mulai hari ini, mulai sekarang, apabila ada orang menyampaikan berita-berita yang kita tidak ketahui, lebih baik maaf saya tidak tahu apa-apa, atau maaf itu bukan urusan kita. Apapun komentar dari orang itu nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita membebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena tadi dikatakan di surat An-Nur tadi ya, mulai ayat 11 sampai 21, betapa itu kita remehkan sebagai dosa, padahal itu merupakan dosa besar yang azabnya pun besar juga. Baik bunda-bunda yang solihah, demikian yang bisa saya sampaikan. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.